Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian vektor. Jadi ini termasuk subbab baru, perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini mempunyai 3 subbab, yaitu perkalian skalar 2 vektor, hasil kali skalar 2 vektor, dan sudut antara 2 vektor. Kita lanjut aja ya, langsung ya. Yang pertama, tentang perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor disebut juga dengan hasil kali titik 2 vektor. Perkalian vektor A dengan vektor B ditulis dengan vektor A titik vektor B, atau dibacanya A dot B. Jadi titik itu dibaca dot ya. Perkalian skalar vektor A dengan vektor B didefinisikan sebagai hasil kali panjang vektor A dan vektor B dengan kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Oke, saya ulang. Perkalian skalar vektor A dengan vektor B didefinisikan atau sama dengan panjang vektor A hasil kali panjang vektor A dan vektor B dengan kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Jadi nanti panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudut yang mengapit sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Jika sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B adalah alfa, maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Dengan alfa di sini adalah sudut yang dibentuk atau sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, langsung aja ke contoh. Misal, panjang vektor A sama dengan 12 satuan, dan panjang vektor B sama dengan 5 satuan. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, tentukanlah A dot B. Nah, kalau tadi kita lihat, berarti kalau panjang vektor A, ini tidak ditulis simbolnya ya, tapi ini tetap kalau di sini panjang vektor A 12 satuan, panjang vektor A-nya 12, kemudian panjang vektor B-nya 5. Jika vektor A dan B membentuk sudut, nah, membentuk sudut berarti sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B ini adalah si alfa, yaitu alfanya adalah 60 derajat. Berarti kita langsung aja kita masukin ke rumusnya. A dot B sama dengan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus alfa. Berarti A dot B sama dengan panjang vektor A itu 12, kemudian panjang vektor B-nya itu 5, kosinus alfanya tadi adalah 60 derajat. 12 kali 5, 60, cos 60 derajat itu adalah setengah, berarti tinggal 60 dikali setengah, maka A dot B-nya hasilnya adalah 30. Nah, kalau kalian lihat, perkalian dari hasil kali vektor A dengan vektor B ini berupa bilangan gitu ya. Jadi bukan berupa komponen vektor lagi, tapi dia berupa bilangan skalar, karena dia cuma satu bilangan, jadi kita sebut dengan skalar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perhatikan bahwa hasil kali titik atau dot product dari dua vektor menghasilkan suatu skalar, berarti ini skalar yang 30 nih. Berdasarkan ini, maka hasil kali titik dua vektor disebut perkalian skalar, makanya disebut dengan perkalian skalar. Karena hasilnya itu merupakan skalar gitu ya, bukan vektor. Jadi bukan ada komponen-komponennya V1, V2 itu bukan. Ini dia hasilnya menjadi suatu bilangan atau kita sebut dengan skalar. Nah, kalau nanti kamu ketemu dengan kondisi seperti ini, misalnya vektor A dikalikan dengan vektor A, maka di sini kita sifatnya menjadi panjang vektor A dikuadratkan. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, nanti ketemu nih vektor A dikali vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah vektor C. Jadi vektor B tambah vektor C dulu, baru hasilnya kemudian kita kalikan dengan si vektor A. Nah, ini bisa kita pakai sifat distributif gitu ya. Jadi tinggal A dot B nih, A dot B ditambah A dot C, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru dipelajari. Sebenarnya kalian mungkin udah paham sebelumnya kalau bentuknya tuh seperti ini ya. Ini secara kolom
ada juga secara baris yang ke samping. Nah, ini adalah penyajian standar di vektor R2. Jadi R2 ini merupakan bidang. Jadi cuma ada dua doang komponennya, yaitu V1 dan V2. Nah, untuk berikutnya kita akan pelajari tentang penyajian standar di vektor R3. Tapi itu untuk pekan depan. Jadi R3 itu otomatis ada 3 komponennya ya. Jadi V1, V2, dan V3. Nah, karena ini cuma di R2, maka dia cuma ada 2 komponen. Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa di dalam R2 atau bidang terdapat vektor basis I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0, 1. Suatu vektor V, yaitu komponennya adalah V1 dan V2, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I dan J tersebut, yaitu vektor V sama dengan V1, V2. Kita bisa tulis seperti ini, V1 di sini 1, di sini 0, kemudian V2 di sini 0, di sini 1. Nah, kalau kita kali kan seperti ini ya, jadinya V1 kali 1 V1, kemudian ditambah V2 kali 0, 0. Berarti jadinya yang di atas itu cuma V1. Seperti itu. Terus V1 kali 0, 0, ditambah V2 kali 1 itu V2, jadi tinggal 0 ditambah V2, maka di bawahnya cuma V2. Jadi atasnya V1, bawahnya V2. Ini adalah penjabarannya gitu ya. Hasilnya kalau kita kalikan nih, V1 kali 1, V1 ditambah V2 kali 0, 0, berarti V1 tambah 0 adalah V1, seperti yang di sebelah kiri. Itu juga yang bawah, V1 kali 0, 0, ditambah V2 dikali 1 adalah V2, berarti 0 tambah V2 adalah V2 sebelah sini. Nah, untuk yang atas, itu dia komponen dari I, vektor I, lambangnya I gitu ya, V1I, ditambah bawahnya itu adalah J, V2J. Jadi nanti ini untuk di R2, jadi cuma ada dua komponen, V1 dan V2. Jadi I dan J, nanti kalau di R3, otomatis dia nambah satu lagi, jadinya I, J, dan K, gitu. Kita lihat ya. Nah, nyatakan vektor berikut secara aljabar. Aljabar ya maksudnya. Nyatakan vektor berikut secara aljabar. Jadi, vektor A, yang bagian A nih, poin A, dia vektornya ini masih dalam bentuk secara kolom, karena dia ke bawah. Secara kolom. Nah, kalau dibilang secara aljabar, itu yang pakai IJK tadi. IJ gitu, karena di sini cuma dua komponen ya. Berarti ini hasilnya adalah vektor A sama dengan 3I plus 4J. Yang atas itu punya I, yang bawah itu punya J, karena dia cuma ada di R2, jadi cuma ada dua komponen. Begitu juga yang B. Vektor B sama dengan 2,7. Nah, ini dia secara baris karena dia ke samping, berarti duanya ini yang depan atau yang atas boleh. Yang 7 ini adalah yang belakang atau yang bawah. Berarti duanya ini punya si I dan 7-nya ini adalah si J. Nah, kalau dia tidak ada tanda minus, itu berarti lambangnya sama, yaitu plus. Jadinya vektor B sama dengan 2I plus 7J. Nah, seandainya di sini misalnya min 7, berarti kita tulisnya nanti jadinya 2I min 7J gitu ya. Karena di sini 7-nya positif, jadi kita di sini juga tulisnya positif seperti itu. Oke, nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 2I plus 5J. Vektor B-nya sama dengan 3I plus 4J. Dan vektor C-nya sama dengan I plus 4J. Tentukanlah vektor A ditambah 3 vektor B ditambah 2 vektor C. Nah, kalau kita lihat di sini I dan J, I dan J, I dan J, berarti dia memenuhi semua ya. Nanti ada kondisi yang ada satu komponen itu nggak ada. Jadi misalnya cuma ada 2I aja atau 5J aja. Kayak gitu. Jadi 2I-nya nggak ada, tiba-tiba vektor A sama dengan 5J. Nah, berarti I-nya itu adalah 0. Karena apa? Karena koefisiennya dari I itu nggak ada. Berarti tinggal 0 dikali vektor I, berarti itu 0. Jadi nanti tergantung yang ada di komponennya itu ya. Oke, kita kerjakan dulu nih. Berarti vektor A ditambah 3 vektor B ditambah 2 vektor C. Vektor A-nya berarti IJ, berarti sesuai ya. Yang I itu yang atas, yang J itu yang bawah, berarti 25. Ditambah 3 vektor B, berarti 3 vektor B-nya itu adalah
3i plus 7j berarti 3-nya itu yang atas, 7-nya itu yang bawah, ditambah 2 vektor C. 2 vektor C. C-nya itu berarti i plus 4j. I-nya di sini berarti koefisiennya adalah 1 ya. Karena di sini nggak ditulis, berarti jadinya 1 sama 4. Oke, ini kita kalikan secara biasa. 3-nya kita kaliin dulu ke dalam, berarti 3 kali 3 jadinya 9, 3 kali 7 jadinya 21, kemudian 2 kali 1 jadinya 2, 2 kali 4 jadinya 8. Maka hasilnya menjadi 2 tambah 9 tambah 2, hasilnya adalah 13, yang bawahnya 5 tambah 21 tambah 8, hasilnya adalah 34. Nah, ini bisa kita tulis secara aljabar. Kalau ini secara kolom, kita tulisnya ke bawah. Kalau secara aljabar, otomatis 13-nya ini adalah yang I, dan 34 ini adalah yang J. Maka vektor A ditambah 3 vektor B ditambah 2 vektor C sama dengan 13I plus 34J. Seperti itu. Paham ya? Masih gampang. Lanjut. Yang kedua adalah hasil kali skalar 2 vektor. Nih, rumusnya masih yang sama kayak yang tadi. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan kosinus alfa. Nah, di sini kita menentukan cara perkalian dari vektor A dengan vektor B gitu ya. Perhatikan bahwa A dot B menghasilkan suatu bilangan atau skalar yang tadi kita udah bahas. Salah satu yang mempengaruhi nilai A dot B adalah sudut yang dibentuk kedua vektor. Jadi salah satu yang mempengaruhi nilai dari sini, kalau kalian belajar fisika, ini perbandingan sebanding ya. Senilai, perbandingan senilai. Jadi dia tuh nggak ada bentuknya perkalian semua. Nah, berarti untuk menentukan hasil kali dari A dot B ini, dia akan sangat dipengaruhi oleh panjang vektor A, panjang vektor B, dan kosinus alfa. Jadi sudut itu termasuk yang mempengaruhi. Maka di sini tulis salah satu yang mempengaruhi nilai A dot B adalah sudut yang dibentuk kedua vektor. Jika vektor A berimpit dengan vektor B atau sudut yang dibentuk kedua vektor sama dengan 0 derajat. Maka nanti kalau di sini kalau berimpit, misalnya nih di sini vektor B, di sini juga vektor A gitu. Jadi dia nggak ada sudut yang dibentuk karena dia nempel, berimpit. Nah, berarti sudutnya adalah 0. Kalau dia tidak ada sudut yang dibentuk ya, berarti dia adalah sudutnya 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah berapa cos 0 derajat? 1. Nanti ketemu lagi soalnya ada. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengalihkan hasil kali skalar 2 vektor di R2. Misal, saya punya vektor A, A1I, A2J, dan vektor B-nya B1I dan B2J. Jadi, I dan J ini dia informasi untuk letaknya ya. Berarti kita bisa tulis secara kolom, berarti A1 itu letaknya di atas, A2-nya di bawah, kemudian B1 dan B2-nya, B1-nya di atas, B2-nya di bawah. Nah, cara untuk mengalihkan si A dot B ini, kita bisa kalikan dia hasilnya skalar ya. Berarti kita bisa kalikan dia dengan A1 dikali B1, atas dikali atas, ditambah bawah dikali bawah, A2 dikali B2. Ini selalu seperti ini, dan selalu tanda penghubungnya itu adalah tambah atau jumlah seperti itu. Nah, tadi di R2, sekarang kita coba di R3. Walaupun nanti pekan depan baru kita pelajari secara mendalam, tapi kita kenalan dulu dengan vektor di R3. Misal, vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di R2 dia cuma ada I dan J, tapi kalau di R3 dia ada 3 komponen, yaitu I, J, dan K. Ini sesuai urutan ya. Itu juga yang B, B1I plus B2J plus B3K. Nah, kalau kita ingin mengalihkan kedua vektor tersebut, vektor A dengan vektor B atau A dot B, itu kita bentuk dulu menjadi kolom A1, A2, A3 sesuai dengan urutannya I, J, K. Begitu juga yang B, B1, B2, B3, I, J, K juga. Perkaliannya sama kayak yang atas, tinggal atas dikali atas, ditambah tengah dikali tengah, ditambah
bawah dikali bawah. Berarti tinggal A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Seperti itu. Kita coba ya. Contoh, tentukanlah hasil skalar dari vektor-vektor berikut. Ini ada 2 soal, nomor satunya beranak. Kita langsung aja. Yang pertama, tentukanlah hasil kali skalar dari vektor-vektor berikut. Jika diketahui vektor A 3i plus 4j dan B-nya adalah 2i plus 7j. Berarti kita bisa bentuk seperti ini. A dot B sama dengan 3, 4 dikalikan dengan 2, 7, berarti I-nya itu yang atas ya, J-nya adalah yang bawah, kemudian 2-nya yang atas, 7-nya adalah yang bawah. Kita bisa kalikan dengan 3 dikali 2, atas dikali atas, 3 dikali 2 ditambah bawah dikali bawah, 4 dikali 7. Berarti 3 dikali 2 itu 6, 4 kali 7 itu 28, maka A dot B-nya adalah hasilnya 34. Dan 34 ini merupakan bilangan disebut juga dengan skalar. Itu untuk yang nomor A. Yang B. Nah, yang B. Oke, yang B, kalau kalian perhatikan, di sini ada yang hilang gitu ya. Jika diketahui vektor A 4i plus 5k dan vektor B-nya 2i min 3j plus k. Di sini ada sampai k, sebelah sini juga sampai K, otomatis ini sebenarnya tiga komponen di R3, tapi dia nggak ada J-nya. Nah, kalau nggak ada J-nya, berarti koefisiennya adalah 0, atau komponen yang kedua, komponen si J itu adalah 0. Oke, kita bisa tulis seperti ini, A dot B sama dengan 405. 4-nya ini adalah si I, gini. 0-nya adalah si J, karena J-nya nggak ada, berarti kita tulis 0. Kemudian K-nya di sini adalah 5. Nah, sebelah sini juga sama, 2 min 3, 1, berarti 2-nya ini si I, min 3-nya si J, dan K-nya ini adalah 1 ya, karena dia tidak ada bilangannya di sini, berarti dia 1 komponen K-nya. Oke, berarti tinggal kita kalikan, tinggal atas kali atas, tambah tengah kali tengah, tambah bawah kali bawah, jadinya 4 dikali 2, ditambah 0 dikali min 3, ditambah 5 dikali 1. 4 kali 2 itu 8, 0 dikali min 3 itu 0, 5 kali 1, 5. Berarti tinggal 8 tambah 0 tambah 5, yaitu hasilnya adalah 13. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, soalnya sering nih keluar yang seperti ini. Jadi, kalian disuruh menentukan panjang dari vektor A ditambah vektor B. Tapi ini ada kaitannya dengan hasil kali A dot B. Kita lihat ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, diketahui panjang vektor A sama dengan 3, panjang vektor B-nya sama dengan akar 2, dan panjang vektor A min vektor B sama dengan akar 6. Tentukan panjang vektor A ditambah vektor B. Nah, biasanya kita bisa buat seperti ini, patokannya ini nih, yaitu panjang dari vektor A min vektor B sama dengan akar 6 nih bisa kita kuadratkan. Otomatis kalau di kiri dikuadratin, kanan juga ikutan dikuadratin. Maka di sini jadinya vektor A min vektor B dikuadratin. Ini kalau kalian ingat, ini tuh ada di penjelasan yang bagian depan. Yang tadi itu yang pertama, itu yang warna pink tuh yang ada di sini kotaknya. Nah, kalau dia vektor A dikali vektor A itu sama aja kayak panjang vektor A kuadrat. Nah, itu juga yang ini. Di sini panjang vektor A dikurang vektor B kuadrat, maka kalau bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, yaitu panjang vektor A min vektor B dikalikan dengan vektor A min vektor B. Nah, kalau mereka berdua dikalikan, itu hasilnya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Paham ya? Jadi tinggal dibolak-balik aja. Nah, terus kalau seperti ini, akar 6-nya kita kuadratin jadi 6, ini perkaliannya seperti biasa, aljabar biasa, tinggal vektor A dikali vektor A, kemudian vektor A dikali min vektor B, kemudian min vektor B dikalikan dengan vektor A, dan min vektor B dikalikan dengan min vektor B. Nah, seperti ini. Tadi ada di sini ya, yang di sebelumnya, tapi ini lebih jelas lagi. Sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Panjang vektor A dikalikan vektor A hasilnya adalah panjang vektor A kuadrat. Kalau kita lihat di sini nih, kalau di sini cuman A aja,
otomatis di sini tinggal A dikali A. Nah, kalau di sini A min B, kalau di dalam tanda mutlak ini A min B, nih, otomatis di sini juga A min B dikali A min B, gitu ya. Jadi kita lihat berdasarkan sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Nah, kemudian kalau tadi ini kita kalikan nih, vektor A dikali vektor A, nih, vektor A dikali vektor A, maka vektor A dikali vektor A dikali min vektor B dikalikan dengan vektor A, dan min vektor B dikalikan dengan min vektor B, seperti ini nih, per aljabar biasa. Nah, A dot A, ini sama seperti ini, A dot A sama dengan panjang A kuadrat, berarti kita bisa tulis A dot A itu adalah panjang A kuadrat. Di sini min AB, di sini juga min BA, berarti kita bisa rapikan dia bentuknya jadi min 2A, min 2 vektor A dikali vektor B, ditambah vektor B dot vektor B sesuai dengan ini ya, vektor B dikalikan vektor B, maka di sini jadinya panjang vektor B kuadrat, seperti itu. Nah, panjang vektor A kita punya 3, dan panjang vektor B-nya kita punya akar 2, berarti tinggal 3 dikuadratin, ini kita belum tahu, min 2 vektor A dikalikan dengan vektor B, kemudian panjang vektor B-nya adalah akar 2, ini tinggal kita kuadratin, maka hasilnya adalah 3 ini dikuadratin jadi 9, yang ini kita kuadratin jadi akar 2 dikuadratin jadi 2 ya. 9 tambah 2 adalah 11, berarti 11 min 2 dikali vektor A dikali vektor B sama dengan 6, maka 2 vektor A dikali vektor B-nya sama dengan 5. Gitu. Karena 11-nya pindah ke sebelah, 6 dikurang 11 min 5, min bagi min jadi plus. Jadi 2 dikali vektor A dan vektor B, 2 vektor A dikalikan vektor B hasilnya adalah 5. Nah, karena yang ditanya adalah panjang vektor A ditambah vektor B, ini kita bisa buat juga jadi seperti ini nih. Kalau kita buat jadi seperti ini, nih yang ini, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Panjang vektor A ditambah panjang vektor B dikuadratkan itu sama aja seperti vektor A tambah vektor B dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B. Sama seperti ini ya, nih sama seperti ini juga. Oke, ini kalau kita jabarkan lagi kayak tadi nih, kayak begini nih, maka dia hasilnya menjadi vektor A dikalikan dengan vektor A, jadinya panjang vektor A kuadrat, kemudian ini AB, sebelah sini juga AB, jadinya plus 2 dikali vektor A dikali vektor B, plus 2 vektor A dikali vektor B, ditambah vektor B dikali vektor B, dia akan menjadi panjang vektor B kuadrat. Oke, ini kita udah punya, nih, tinggal 3-nya nanti dikuadratin. Yang ini kita juga udah punya nih, baru aja kita nemu 5. Yang ini juga kita udah punya akar 2, nanti kita bakal dapet sih ini. Oke, kita rapihin, berarti ininya 3, panjang vektor A-nya 3, kemudian 2 dikali vektor A dan B-nya itu adalah 5, kemudian panjang vektor B-nya adalah akar 2. Nah, ini jadinya 9, tuh ya, ditambah 5, ditambah 2. 9 tambah 5 tambah 2. Hasilnya adalah 16. Nah, kemudian karena yang ditanya cuma panjang vektor A ditambah vektor B, nggak perlu kuadrat, berarti kuadratnya kita geser ke sebelah, jadinya akar, berarti vektor A, panjang vektor A ditambah vektor B adalah 4. Bukan min 4 ya, padahal akar 16 ini bisa plus minus 4, tapi karena di sini panjang yang diminta, maka kita ambil yang positif. Berarti jawabannya adalah 4, seperti itu.